Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Aturan pendidikan yang dibentuk dalam kurikulum yang juga sekuler, yaitu menihilkan peran agama. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang imannya itu sudah kuat, maka ini adalah justru menguatkan keimanan mereka. Negeri yang ditinggali mayoritas muslim sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sumber daya alam yang cukup untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah, dengan adanya pemimpin ataupun seorang khalifah mampu menyatukan umat Islam dan mampu untuk mengkondisikan dan mengkoordinir, membela saudaranya, membela umat Islam yang telah dianiaya, yang telah diperangi oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir. Hanya dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah lah, maka persoalan-persoalan umat Islam akan terselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para pemirsa dakwah Tangsel dimanapun pemirsa berada, kita ketemu lagi di dalam program Kafah Perspektif yang pada kesempatan yang baik ini kita masuk edisi ke-289 yang berjudul Al-Quran Pembawa Perubahan Menuju Kemuliaan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita sudah memasuki di pertengahan bulan Ramadan 1444 Hijriah ya. Sebagaimana kita ketahui bersama para pemirsa bahwa Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, fungsi Allah menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan yakni adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Tentu agar manusia tidak tersesat di dunia dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi saya sampaikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk mengandung berbagai penjelasan petunjuk bagi umat manusia sekaligus sebagai pembeda wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Allah menyampaikan ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Para pemirsa dakwah Tangsel yang budiman, Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan dan malam-malam di mana Al-Quran diturunkan menjadi malam yang istimewa ya. Bukan hanya turun pada bulan suci Ramadan saja, tetapi malam itu menjadi amat istimewa. Al-Quran pun turun pada malam yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah malam Lailatul Qadar. Allah menyampaikan hal tersebut di dalam firman-Nya surat Al-Qadr ayat 1 ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Selain menjadi malam yang istimewa, kemudian malam-malam itu menjadi peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran ini sesungguhnya adalah peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga secara tidak langsung hal yang demikian itu kita bisa pahami di dalam pemberitaan, di dalam ayat-ayat yang lain. Allah juga menyampaikan di dalam firman-Nya surat Al-Hasyr ayat 21 yang bunyinya, andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, wahai Muhammad pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir.
terjemahan surat Al-Hasyr ayat 21. Dalam tafsirnya, Imam At-Tabari itu menyatakan, menjelaskan ayat ini bahwa gunung itu tunduk dan terpecah belah karena begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun gunung itu keras, gunung itu kokoh, tidak lain karena gunung tersebut sangat khawatir dan tidak sanggup menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan atas dirinya, yakni mengagungkan Al-Quran. Begitu Imam At-Tabari menjelaskan tafsirnya di dalam penjelasan tafsir Imam At-Tabari. Kemudian bagaimana penjelasan Imam Al-Baidawi? Beliau menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa ayat ini merupakan gambaran betapa besar kehebatan pengaruh Al-Quran. Karena itulah menurut Abu Hayyan Al-Andalusi dalam ayat ini menjelaskan bahwa celaan bagi umat manusia yang hatinya tetap keras, perasaannya tidak terpengaruh oleh Al-Quran. Padahal seandainya gunung yang kokoh saja pasti tunduk dan patuh pada Al-Quran, apalagi manusia yang serba lemah, lebih layak untuk tunduk dan patuh kepada Al-Quran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dakwah Tangsel dimanapun para pemirsa berada, Al-Quran merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan perubahan. Kenapa? Bangsa Arab sebelum Al-Quran diturunkan, bangsa Arab menjadi bangsa yang penuh dengan kebodohan, kezaliman, ragam kemaksiatan yang mereka lakukan sehari-hari. Di antaranya bangsa Arab pada waktu itu terkenal dengan perzinahan, mabuk-mabukan, penipuan, jual beli barang secara riba, pembunuhan bayi-bayi yang baru lahir, dan perperangan antar suku. Inilah yang terjadi pada bangsa Arab pada waktu itu. Semua itu adalah ragam kemaksiatan yang telah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat pada bangsa Arab pada waktu itu. Kemaksiatan yang paling besar yang dilakukan bangsa Arab pada waktu itu adalah kemusyrikan. Apa itu? Mereka menyembah berhala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, bangsa Arab kemudian berubah secara total, bahkan 180 derajat. Dari kegelapan kemudian menjadi cahaya terang benderang, dari kejahilian kemudian menuju kemuliaan, dari kebiadaban menuju keadaban, dari sebuah bangsa yang tidak diperhitungkan pada waktu itu hingga memimpin dunia, bahkan memimpin peradaban umat manusia selama rentang waktu yang sangat panjang. Sekitar 14 abad kaum muslimin menguasai 2/3 dunia. Hal itu telah banyak diakui dan banyak secara jujur diakui oleh para cendekiawan barat. Salah satunya adalah Emanuel Detziu, cendekiawan Jerman, yang kemudian beliau berkata, semua ini yakni kemajuan peradaban Islam telah memberikan kesempatan baik bagi kami orang-orang Eropa untuk mencapai kebangkitan dalam ilmu pengetahuan modern. Ini sejarawan barat yang menyampaikan, dan orang-orang barat yang lainnya banyak yang secara jujur kemudian mereka mengutarakan hal-hal yang memang kemajuan terjadi tidak lepas dari penerapan Islam pada waktu itu, dan kecemerlangan itu akibat dari menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Para pemirsa dakwah Tangsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun para pemirsa berada, pentinglah kemudian hari ini kita harus kembali kepada Al-Quran sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin juga jelas harus wajib senantiasa merujuk kepada Al-Quran, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan bernegara. Apalah artinya ketika kita mengimani Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, namun dalam keseharian kita petunjuk itu kita campakkan, kita tidak pernah tengok isinya, tidak pernah kita pahami isinya, tidak pernah kita amalkan isinya, hukum-hukum yang ada di dalamnya tidak pernah diterapkan di dalam seluruh aspek kehidupan. Para pemirsa dakwah Tangsel yang budiman, akibat mencampakkan Al-Quran, fakta hari ini begitu mencengangkan.
kehidupan kaum muslimin nyaris berantakan di berbagai sisi, baik sisi sosial, ekonomi, budaya, dan pergaulan. Kemiskinan misalnya masih terus terjadi di tengah-tengah kekayaan negeri yang sangat melimpah. Pengangguran terus meningkat. Ketimpangan sosial ekonomi antara yang kaya dan si miskin masih tidak terkendali. Korupsi semakin menjadi-jadi. Kriminalitas seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, bahkan hari ini sangat mengiris hati. Kerusakan moral, kesyirikan, seks bebas, LGBT, semuanya makin berani. Ketidakadilan hukum jelas-jelas nyata kita bisa saksikan setiap hari. Semua kerusakan ini tentu tidak lain akibat umat Islam yang mencampakkan hukum-hukum dan tidak mau diatur dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah supaya bangsa ini kemudian menjadi bangsa yang tidak dalam kesempitan hidup, menjadi bangsa yang berkah, bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maka kita wajib kembali kepada Al-Quran, wajib mengamalkan Al-Quran dan menerapkan seluruh isi Al-Quran. Apalagi mengamalkan Al-Quran dan menerapkan seluruh hukumnya merupakan wujud keimanan yang hakiki dari ketakwaan sebagai seorang muslim, ya. Maka Ramadan, puasa hari ini, marilah kita jadikan Ramadan kali menjadi orang-orang yang benar-benar takwa, yang secara kolektif menerapkan Al-Quran, dibuktikan dengan mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran secara menyeluruh seluruh aspek kehidupan, supaya negeri ini menjadi negeri yang berkah, menjadi negeri yang menjadi rahmatan lil alamin. Demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.